Jakarta kota metropolitan yang terus berbenah menuju kota global. Namun di balik gemerlapnya Jakarta terdapat fakta miris tentang kondisi jembatan penyeberangan orang JPO yang buruk, tepatnya tidak layak pakai. Ada sebanyak 343 JPO tersebar di ibu kota. Namun banyak di antaranya yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Koalisi Pejalan Kaki telah melakukan pengamatan tentang JPO di kurun waktu 2017 hingga 2018 dan menemukan banyak JPO yang perlu dirobohkan karena tidak sesuai dengan pedoman teknis pembangunan JPO yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Berikut wawancara rekan kami, reporter TV One Sekar Wanda dan juru kamera Mulia Rahman bersama Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred. Pemirsa, fasilitas publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat, ini kondisinya jauh dari realita yang ada. Di mana saat ini, khususnya di belakang saya, ada JPO di wilayah Tipar Cakung yang kondisinya sangat mengenaskan, rusak parah pemirsa. Bahkan saat ini sedang dalam proses renovasi oleh pihak Dinas Bina Marga Jakarta. Namun sampai saat ini saya melihat belum adanya perubahan yang signifikan. Dan tidak hanya di JPO Tipar Cakung ini, di halte busway Tipar Cakung juga mengalami kerusakan yang sama. Kemudian bagaimana masyarakat ini dapat menggunakan ataupun mengakses JPO ini? Sampai saat ini mereka harus menunggu. Dan mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari organisasi Koalisi Pejalan Kaki yang berada di Indonesia mengenai kerusakan JPO yang terjadi di Jakarta ini. Mari ikuti saya. Pemirsa, setelah tadi melihat-lihat kondisi dari JPO ataupun halte yang berada di Tipar Cakung ini, saat ini saya sudah bersama dengan koordinator Koalisi Pejalan Kaki untuk sama-sama mendiskusikan dan juga membahas bagaimana sebenarnya kondisi JPO dan juga fasilitas publik yang berada di Jakarta dan seharusnya seperti apa. Langsung saja kita tanyakan bersama kami Pak Alfred selaku koordinator Koalisi Pejalan Kaki. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Sekar. Ya. Pak, tadi kan kita sudah melihat-lihat kondisi JPO yang berada di sini. Ya. Kondisinya mengenaskan, baut-baut banyak yang hilang, bahkan tangga-tangga juga bolong-bolong. Ya. Sebenarnya ada berapa sih JPO di Jakarta ini yang harus direvitalisasi atau direnovasi begitu, Pak? Iya, dari total JPO yang ada di Jakarta kurang dari 400, yaitu kurang lebih 343-an ya. JPO di Jakarta yang kepemilikannya itu ada 3. Satu Pemprov DKI Jakarta, 2 Jasa Marga, yang ketiga itu adalah Dirjen Kereta Api atau PT KAI. Gitu. Jadi dari 300 itu yang paling dominan adalah yang pemilikannya itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Nah, dari total itu sebenarnya Koalisi Pejalan Kaki di 2017 sampai 2018 melakukan pengamatan di seluruh JPO yang ada di Jakarta. Kami menemukan ada kurang lebih JPO yang perlu dirobohkan di DKI Jakarta. Gitu. Kenapa perlu dirobohkan? Salah satunya adalah tidak sesuai dengan pedoman teknis pembangunan JPO yang dibuat aturannya oleh Kementerian PUPR pada saat itu. Gitu. Di mana salah satunya JPO seperti yang ada di Tipar Cakung ini, yang dulu jauh-jauh hari tahun 2018 kami sudah rekomendasikan sepanjang Jalan Raya Bekasi, Jalan Raya Dan Mogot, Jalan Raya Mampang Perapatan, sepanjang Jalan MT Haryono pada saat itu JPO-JPO yang memang tidak ramah dan tidak layak dipakai oleh pejalan kaki, terutama kaum-kaum rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, ya, dan juga perempuan pengguna high heels. Gitu. Karena apa? Anak tangganya kecuramannya sangat curam sekali, bahkan sampai ada 45 derajat gitu. Data menyebutkan terdapat sekitar 343 JPO di ibu kota. Namun, sebagian besar di antaranya tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Sejumlah titik JPO yang dianggap memiliki kondisi terburuk, antara lain berada di Jalan Mampang Perapatan, Jalan Raya Bekasi, Jalan Raya Cipinang, dan dekat Stasiun Tanjung Priok. Banyak keluhan, khususnya dari perempuan yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di JPO yang gelap dan sepi.
Situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap fasilitas publik masih sangat kurang. Untuk menanggapi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta menyebut telah melakukan sejumlah perbaikan sejak 28 April 2025 lalu. Namun, sampai saat ini belum ada perubahan secara signifikan. Nah, semua ini kan Jakarta ini memang harus ramah difabel juga ya. Ini juga menjadi komitmen dari Pak Gubernur Pramono Anung. Nah, terkait dengan keamanan dan kenyamanan tentunya juga CCTV itu butuh untuk dipasang. Jadi bukan hanya perbaikan, tapi juga tadi meningkatkan tingkat keamanan melalui CCTV dan meningkatkan akses untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, Memang sebenarnya seharusnya dari JPO-JPO yang berada di Jakarta ini harus segera dilakukan revitalisasi, khususnya yang kondisinya mengenaskan seperti ini. Karena sejatinya fasilitas publik ini harus bisa digunakan oleh masyarakat selama 24 jam. Dari Jakarta, Sekar Wanda Mulya, TV One mengabarkan.